Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Maharani Sofia, BP 191084-2018 akan melakukan uji data dengan melakukan uji korelasional, uji linearitas, dan uji nonlinearitas, serta uji homogenitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, saya akan membagikan ini merupakan bentuk dari aplikasi SPSS, maka kita ambil variabel view, kita ganti namanya dengan X dan Y, karena akan melakukan uji korelasional antara tingkat kemajuan usaha dengan peningkatan gaji karyawan. Berarti X kita ganti dengan peningkatan gaji, dan Y kita ganti dengan labelnya dengan kemajuan usaha. Balik lagi ke data view. Selanjutnya kita akan memindahkan hasil dari data yang sudah di copy paste, dipindahkan pada kolom X dan Y. Akan muncul data seperti ini. Selanjutnya kita klik analyze, klik correlate, dan selanjutnya klik bivariate, dan akan muncul kolom seperti ini. Maka kita perlu memindahkan peningkatan gaji dengan kemajuan usaha ke variabel. Selanjutnya klik dan pastikan correlation koefisiennya dicentang persen dan flag signification correlation-nya dicentang. Klik OK. Maka akan muncul hasil seperti ini. Dan tabel ini akan kita pindahkan ke Microsoft Word yang sudah saya sediakan. Yang pertama, uji korelasi dengan beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, jika nilai signifikasinya lebih kecil daripada 0,5 maka berkorelasi. Dan jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 maka artinya tidak berkorelasi dengan antara dua variabel tersebut. Dari hasil yang sudah kita dapatkan, nilai signifikasinya senilai 0,001. Nah, artinya lebih kecil daripada 0,05, maka peningkatan gaji karyawan berkorelasi dengan peningkatan tingkat kemajuan usaha. Dan yang kedua yaitu dengan uji pedoman derajat hubungan. Kita dapat melihat uji pedoman derajat hubungan dengan melihat nilai percent correlation-nya. Nilai percent correlation adalah 0,844, yaitu di mana 0,844 berada pada posisi keempat. Nah, berarti berkorelasi kuat antara peningkatan gaji karyawan dengan tingkat kemajuan usaha. Dan yang ketiga dengan melakukan uji nilai R-tabel. Uji nilai R-tabel yaitu dapat dilakukan dengan percent correlation lebih besar daripada R-tabel, berarti berhubungan. Dan jika percent correlation lebih kecil daripada R-tabel berarti tidak berhubungan. Di sini kita dapat melihat nilai R-tabelnya dari data yang sudah ada. Karena respondennya ada 12, maka R-tabelnya adalah 0,576. Yang mana jika nilai R-tabelnya 0,76, berarti 0,844 lebih besar daripada 0,576 sebagai R-tabel. Maka dari hasil
Dari hasil tersebut ditemukan bahwa antara peningkatan gaji karyawan dengan tingkat kemajuan usaha sangat berhubungan. Dan yang kedua yaitu tentang uji normalitas. Kita balik lagi kepada aplikasi SPSS. Klik Analyze. Klik Regression. Regression. Klik Linear. Dan kita pindahkan peningkatan gaji kepada independen dan kemajuan usaha pindahkan ke dependen. Setelah itu kita klik Save. Kita klik Unstandardized dan kita klik Continue. Klik OK. Maka akan keluar hasil seperti ini. Ini belum merupakan hasil akhir dari uji normalitas. Balik lagi kepada aplikasi SPS tadi. Sudah ada tabel baru tentang di samping extended tersebut. Kita klik Analyze lagi. Klik non-parametric test. Klik Galaxy Dialogs. Dan klik One Sample Keys. Setelah itu, kita pindahkan unstandard tadi ke test variable list dan klik OK. Maka akan keluar hasil ini merupakan hasil dari uji normalitas. Kita pindahkan ke SPSS, ke Microsoft Word. Dengan ketentuan, jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka nilai residualnya berdistribusi. Dan jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi dengan normal. Dari hasil yang sudah didapatkan, berdasarkan data di atas, berarti nilai signifikannya sebesar 0,200, yaitu lebih besar daripada 0,05, maka dari hasil SPSS ditemukan bahwa uji normalitas berdistribusi secara normal. Dan yang ketiga, kita melakukan uji linearitas. Balik lagi ke aplikasi SPSS. Kita klik Analyze. Kita klik Compare Means. Klik Means, maka keluar hasil tabel seperti ini. Selanjutnya, kita pindahkan peningkatan gaji ke independent list dan kemajuan usaha ke dependent list. Selanjutnya kita klik Option. Kita klik Test for Linearity, dan klik Continue, terus klik OK. Maka akan keluar hasil ANOVA table yang merupakan hasil dari uji linearitas. Kita pindahkan ke Microsoft Word dengan ketentuan jika uji nilai signifikansi deviation-nya from linearity lebih besar daripada 0,5, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dan jika nilai signification deviation from linearity-nya lebih kecil daripada 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dari hasil ANOVA table-nya, kita dapat melihat bahwa signification deviation from linearity-nya sebesar 0,302, yang mana lebih besar daripada 0,05. Maka ada hubungan yang linear antara peningkatan gaji karyawan dengan tingkat kemajuan usaha. Selanjutnya kita melakukan uji nilai F. Jika nilai F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dan jika nilai F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel hitungnya dapat kita lihat bahwa dari sini yaitu 1,769, dan F tabelnya dapat kita cari dengan menggunakan rumus di
F division from linearity dibandingkan dengan DF within groups. DF division from linearity-nya 6 dan DF within groups-nya ada 4. Berarti 6 banding 4 kita lihat dalam tabel nilai tabel F yaitu 6 banding 4. 6 banding 4 yaitu dengan angka 4,53. Berarti F hitungnya 1,769 kita bandingkan dengan 4,53 yaitu lebih kecil F hitungnya. Maka terdapat hubungan yang linear antara peningkatan gaji karyawan dengan tingkat kemajuan usaha. Dan yang keempat kita melakukan uji homogenitas. Dengan uji homogenitas kita memiliki data baru yaitu tentang hasil ujian agama kelas A dan kelas B dan ada kode kelas A dan kelas B. Sama seperti tadi, kita klik variable view, kita ganti dengan X, dan kita ganti dengan Y. Kita klik dengan nilai, kita kasih label dengan nilai, dan Y kita klik dengan kelas. Yang mana values-nya ada 2 kelas, karena ada kelas A dan kelas B. Kita ganti value 1 dengan labelnya kelas A. Kita add, dan value 2, kelas B, kita add, klik OK, balik lagi data view, sudah ada kolom X dan Y, maka kita perlu memindahkan hasil ujian kelas A dan kelas B ke dalam kolom Y. Yang pertama kita pindahkan ada kelas A, nilai kelas A, kita copy paste. Kita paste. Dan selanjutnya kita pindahkan nilai kelas B di kolom Y. Sudah terlihat bahwa ada 20 kolom, 20 baris. Dan nilai kolom Y-nya kita isi dengan kode kelas A dan kelas B. Kalau kelas A dulu. Kita paste dan lanjutkan dengan kelas B. Kita copy paste. Sudah terlihat. Selanjutnya kita klik analyze. Kita klik components. Kita klik one way ANOVA. Maka akan muncul tabel seperti ini. Kita pindahkan nilai pada dependent list dan kelas factor. Klik option dan klik homogeneity of variance test. Klik continue, klik OK. Maka akan muncul data seperti ini. Kita hanya perlu pindahkan ke Microsoft Word. Dengan ketentuan jika nilai signifikasinya lebih besar daripada 0,05, maka distribusi data adalah homogen. Dan jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka distribusi data adalah tidak homogen. Dari data tersebut kita dapat melihat bahwa signifikansinya sebesar 0,189, yang mana lebih besar daripada 0,05. Dapat disimpulkan bahwa hasil ujian agama kelas A dan kelas B adalah homogen. Baiklah, sekian pengujian data korelasional, uji data normalitas, uji data linearitas, dan uji data homogenitas dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.